Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Ngawi, Jawa Timur. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 1. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. 2. Satuan pendidikan sebagai komunitas. Satuan pendidikan sebagai sebuah komunitas mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisien dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai seperti yang diisyaratkan dalam standar pengelolaan pendidikan. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, tentu membutuhkan peran seluruh warga sekolah melalui pendekatan komunitas berbasis aset. 3. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Asset Based Community Development atau ABCD atau pengembangan komunitas berbasis aset PKBA adalah suatu pendekatan menekankan pada nilai, prinsip, cara berpikir mengenai dunia, memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. 4. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Di dalam ekosistem sekolah terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik terdiri atas keuangan serta sarana dan prasarana. Kedua faktor ini saling berinteraksi satu sama lain, di mana satu faktor akan mempengaruhi faktor lainnya. Faktor-faktor biotik akan saling membutuhkan satu sama lainnya, sedangkan faktor-faktor abiotik akan berperan mempengaruhi tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Seorang pemimpin diharapkan membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang dalam melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Pemimpin yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, pemimpin harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya dan mengembangkan dan memajukan sekolah sehingga dapat mencapai visi dan misi sekolahnya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri dalam pengelolaan sumber daya oleh pemimpin pembelajaran dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup keluarga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik.
Sebagai sebuah ekosistem di sekolah, sumber daya yang ada saling berhubungan atau berinteraksi, atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah kemampuan biotik yaitu unsur yang hidup dan komponen abiotik yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana dan prasarana serta media pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi. Kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah yakni 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal sosial, 4. Modal finansial, 5. Modal politik, 6. Modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Pengelolaan 7 modal utama oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah. Pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset, di antaranya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Deficit based thinking akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Dan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Modal manusia sebagai sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu modal yang berkorelasi langsung pada peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah dapat memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui BIMTEK, Diklat, workshop, dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi diri kekinian. Pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal sosial melalui kerjasama dengan MGMP sekolah maupun MGMP antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya gedung utama, sarana prasarana pendukung di sekolah. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah adalah sumber daya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup, greenhouse, dan tempat sumber belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Modal finansial dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Modal politik berupa kerjasama atau kemitraan dengan
instansi atau dinas terkait yang di pemerintah daerah untuk mendukung program-program sekolah. Modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal, misal belajar tari tradisional dan kegiatan religi berupa pondok Ramadan memperingati Hari Besar Nasional Keagamaan, melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan atau keterkaitan dengan modul lainnya atau sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 1. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemanfaatan aset kekuatan guru dan murid sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki nilai guru penggerak yang berbasis IA, inquiry apresiatif, melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif. Salah satu aset atau kekuatan berupa modal agama dan modal budaya di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan, misalnya dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa depannya. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, berupa pemetaan murid, berupa kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional PSE merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran atau mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia,
yaitu murid. Melalui tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengembalian keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan lebih banyak berpikir pada kekurangan, masalah. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.